mulai ya. Ya, yuk. Baik, kita mulai. Sahabat Sains, ini kayaknya sahabat Sains sudah pada kumpul semua ya, Kakak Iko ya. Udah banyak Baik, tuh yang masuk. banyak ya. Baik, kita mulai. Tapi sebelumnya kita sapa dulu sahabat Sains yang udah hadir di sini. Halo sahabat Sains yang sudah hadir di Eagle Live P4TK IPA. Selamat datang dan selamat pagi ya. Sampai ini apa? Semoga keadaannya sehat walafiat ya dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya di Sains Nyentrix. Sains menyenangkan dan menarik hanya di Eagle Live P4TK IPA yang diadakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Iya. Kami ucapkan, mari kami ucapkan Kakak Iko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, sapa dan salam hangat kami dari P4TK IPA kepada seluruh sahabat sains yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow semua media sosial P4TK IPA yang ada di Facebook, di YouTube, kemudian di Instagram atau IG. Ya, selalu ada update-update informasi tentang sains, pendidikan, dan informasi lainnya yang bisa. Sebelumnya juga, mari Kakak Iko kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, semoga kita berada dalam lindungannya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, saya perkenalkan diri, yaitu saya Arita Megadomani, karena kita di sini semi formal ya, Kakak Iko ya. Jadi supaya jangan terlalu serius-serius ya, Kak Ita ya. Panggil aja Kakak Ita dan Kakak Iko. Nanti Kakak Iko perkenalkan sendiri ya. Oke, silahkan Kakak Iko yang cantik jelita dan baik hati ini akan memperkenalkan diri kepada semua sahabat sains di sini. Silahkan Kakak Iko. Ya, halo sahabat saya, nama saya Yani Puspita Ningsih, tapi di sini panggil Kakak Iko saja. Baik, kita ajak salam nyentrik dulu ya. Tadi sudah sudah didemokan oleh Kakak Ita di awal ya. Saya nyentrik, saya menyenangkan, menarik. Yuk, kita sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya nyentrik, saya menyenangkan, menarik. Ya, bisa ya, sahabat sains semua ya. Gampang kok itu. Iya, keren banget nih Kakak Iko sains nyentriknya ya. Ini adalah tema kedua setelah anggrek nutrisi jiwa ya. Iya. Kamis kemarin ya, Kamis minggu juga yang lalu ya. Keren ya dan nyentrik ya Kakak Iko ya. Iya. Nah, sahabat sains, kita semua sekarang akan melakukan bincang-bincang santai antara saya, Kakak Ita, dan Kakak Iko, tetapi kita inginnya interaktif ya. Kalau sahabat sains ingin bertanya, memberikan tanggapan atau apapun, tulis di kolom komentar. Jangan lupa kirim love-nya ya untuk acara ini supaya lebih seru lagi ya. Ini kita sains nyentrik ini Kakak Iko ya, maksudnya itu adalah untuk memperkenalkan kepada semua halayak bahwa sains itu bukan sesuatu yang menakutkan atau serius sekali gitu ya. Sains itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Betul. Makanya menyenangkan dan menarik ya. Kalau Sundal itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, tidak asing. Dan tidak seseram itu ya, tidak seseram image sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan terkesan sains itu rumit, menyeramkan, tapi ternyata sains itu bisa menyenangkan dan menarik ya Kak Ita ya. Menarik banget. Kalau kita tahu, ternyata ini berhubungan dengan sains ya gitu kok. Terus kalau kita misalnya pasti semua pernah belajar sains lah gitu ya. Kalau digali lebih lanjut itu amazing banget ya. Kita bakal meningkatkan rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga kita ya kalau AADC itu cinta-cinta gitu ya. Tak sayang maka tak cinta gitu ya. Tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu. Apa hubungannya gitu kan ya. Ya kita di sini mengambil tema Save Our Earth. Jadi kita harus cinta terhadap lingkungan, cinta kepada tanah air kita, berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sahabat sains. Jadi kita harus bangkit ya, nggak mengenal umur, mau muda, mau
sedang-sedang aja, mau tua gitu ya, tetap harus bangkit, selalu merenungkan diri bagaimana kita tetap mencintai tanah air kita gitu ya. Nah, untuk itu kita mau putar lagu. Lagu apa Tahu nih? nggak Kakak Iko? Lagu apa Kakak Ita? Lagu wajib. Ada Oh pasti iya, semua lagu tahu wajib. deh. Iya. Kira-kira apa? Coba tebak lagu apa? Lagu wajib yang berhubungan dengan bumi Cinta ya, tanah bumi air, cinta iya, tanah air. keindahan alam kita. Oh, Layuan, kan ini tentang cinta, jadi nggak jauh-jauh. Layuan Maut. Cinta, sayang, layuan gitu kan. Layuan Pulau Kelapa. Tahu Oh nggak Kakak iya, Iko lagu ini? tahu Masih lah, ingat kan? tahu ingat. Oke ya, kita putarkan lagu aja ya, Kakak Iko ya. Ya. Nah, besar. Indonesia, negeri amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ya, silahkan ekspresikan ya sahabat Sains. Tulis di kolom komentar. Merinding juga ya dengarnya. Oke, Kakak Iko. Ya, gimana? Ekspresinya banyak ya Kakak Iko ya? Banyak tuh, banyak yang mengungkapkan ekspresinya di kolom komentar ya. Depan rumah itu kan? Halaman depan kecil. Mungkin kok ini banget ya, sekarang asri banget ya? Iya, alhamdulillah ini hidup dengan cairan ekoenzim kayaknya ya. Jadi pada tumbuh subur. Dengan baik, alhamdulillah. Itu Kakak Iko ada di mana tuh? Kayaknya bagus banget background-nya. Bagus ya background-nya ya. Iya kan kantor kita kan cantik ya. Teman-temannya cantik, rooftop-nya cantik, kemudian banyak spot-spot Instagramable seperti kan lembaga sains tapi cantik kantornya seperti iya, ini. Indah ya, asri lagi. Ya, ini makasih nih Pak Kapus, tim manajemen sama teman-teman lain yang sudah membuat kantor kita tambah cantik. Jadi semangat ya Kakak Iko ya. Perpaduannya kan asik banget ini. Sains cantik. Kakak Ita ngomong-ngomong saya lihat di flyer kita itu AADC. Ini dibacanya gimana? AADCEE atau AADC gitu. Ini jadi kayak film ya. Jadi ingat sama Rangga nih. Apa tuh filmnya? AADC lah. Jadi kita memang mau ngebahas tentang ada apa dengan cairan ekoenzim Let's Save Our Earth. Jadi dalam bentuk upaya ringan kita bagaimana menyelamatkan dan menjaga bumi kita dari kerusakan, salah satunya dengan membuat atau mensosialisasikan juga ya, mengajak orang-orang untuk membuat cairan ekoenzim. Kenapa? Karena cairan ekoenzim itu cairan ajaib yang bisa dibuat loh Kak Iko dari limbah organik ya, jadi bahan-bahan yang mudah diurai. Itu misalnya kita habis makan buah, kulitnya tuh ya jangan dibuang gitu. Apalagi kulit pisang, nanti kepleset kalau buangnya sembarangan ya. Nah, jadi kalau jeruk kayak gini bisa nggak jeruk? Oh iya, Kak Iko punya jeruk ya. Nah, nanti kebetulan. Oh iya, Kak punya Iko jeruk belum mau dibuka dong? tapi. Oh nggak bagi-bagi. Nah itu nanti Kak Iko kalau udah makan jeruk sama anak-anaknya sama suami gitu ya, kulit-kulitnya itu jangan dibuang ya.
kulitnya. dikumpulkan. Iya. Kalau bijinya? Bijinya boleh, ya. Tapi jangan kalau durian kayaknya jangan deh, gasnya banyak. Apalagi kulit durian yang besar. Keras itu ya. Agak susah diolah. Nah, itu bisa ya. Jadi sangat bagus untuk cairan ekoenzim ya. Jadi intinya ini adalah upaya ringan kita untuk menyelamatkan bumi gitu. Kayak kita lakukan yang sederhana dulu lah, minimal buat diri sendiri, keluarga gitu ya. Nanti lama-lama kan jadi skup yang besar gitu. Ini Saya emang juga bisa dibuat sendiri ya? Larutan ekoenzim itu bisa? Bisa. Bisa dengan mudah banget, bahannya juga murah gitu ya. Dan saya ingin ingatkan ya, kami ingin ingatkan kepada semua sahabat sains di sini bahwa upaya menyelamatkan lingkungan atau bumi itu bukan sesuatu yang berat gitu, dan itu memang sudah diingatkan, bukan program pemerintah juga loh Kak Iko, ternyata di dalam agama kita ya. Ya kebetulan kita kan Muslim ya. Yang di agama lain juga kan mengajarkan pasti yang baik-baik gitu ya. Iya, betul. Kak Iko ingat nggak surat Al-A'raf ayat 56? Ayatnya 56. Iya. Itu kan tentang ini nih, saya bacakan ya sahabat saya semua untuk mengingatkan kita sama-sama bahwa di dalam Al-Qur'an juga disarankan kita untuk menjaga lingkungan ya. Di sini Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 56 yang mengatakan, artinya itu adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, gimana nih renungannya? Berarti kita harus apa nih Kak Iko? Ternyata di Quran udah dijelaskan. Kan alam ini memang diciptakan Allah dalam keadaan baik dan seimbang ya Kakak Ita ya. Dipenuhi oleh berbagai macam hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi sudah sewajarnya kita menjaga kelestarian bumi ini. Jangan sampai bumi yang sudah Allah ciptakan dengan baik dan seimbang ini nantinya rusak karena ulah kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan sekitar kita, marilah kita sama-sama mulai turut berperan aktif menjaga kelestarian bumi ini. Ya, ayo semangat ya sahabat. Bertepatan sekarang dengan tanggal 20 Mei ya Kakak Ita ya, Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkit sama-sama mulai berperan aktif menjaga kelestarian bumi kita. Semangat. Pasti bisa. Semangat. Ya kan, kerusakan bumi ini sekarang tuh mulai apa ya, menjadi isu global ya Kakak Ita ya, dengan adanya global warming. Mungkin sahabat saya juga sering mendengar nih akhir-akhir ini menjadi masalah besar bumi kita itu adalah adanya global warming atau pemanasan global ya. Nah, ini suatu fenomena di mana suhu bumi itu meningkat akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Nah, ini salah satu banyak penyebab yang mengakibatkan global warming ini. Di antaranya ada polusi CO2. CO2 ini merupakan penyumbang terbesar Kakak Ita dalam global warming ini. Oh gitu ya. CO2 itu apa sih? CO2, karbon dioksida ini banyak dihasilkan dari aktivitas manusia itu sendiri, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, kemudian dari pabrik. Nanti kita sendiri mengeluarkan CO2 ya Kakak Ita ya. Itu juga bisa menyumbang gas-gas CO2 yang ada di atmosfer. Tapi sebenarnya kan CO2 itu terserap oleh tanaman kan ya Kak Iko ya? Sebenarnya betul, gitu kan ya. betul. Tapi kan sekarang ini tapi kan sekarang ini banyak hutan-hutan yang ditebang, dialihfungsikan, yang asalnya paru-paru bumi menjadi pemukiman, menjadi digunakan untuk hal-hal lain oleh manusia. Jadi dengan berkurangnya pohon ya otomatis berkurang juga paru-paru dunia yang bisa menyerap CO2 ini. Makanya harus banyak menanam pohon dong ya Kak Iko ya. Kayak meskipun kita nggak punya lahan yang luas ya kita bisa gunakan pot gitu ya. Lumayan lah buat menambah paru-paru bumi ya supaya membantu menyerap CO2. Alhamdulillahnya di kantor kita juga banyak pohon. Nah itu di kantor kita tuh sangat asri ya, banyak tanamannya ya. Alhamdulillah. Itu penggunaan bahan kimia juga penggunaan bahan kimia misalnya untuk pupuk-pupuk ya, menggunakan bahan kimia itu bisa meningkatkan suhu bumi juga. Jadi
kalau bisa menggunakan bahan yang alami, gunakan yang alami supaya tidak menambah suhu bumi menjadi lebih meningkat lagi. Rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu seperti gini. Kan matahari itu masuk ke bumi ya, energi matahari itu masuk ke bumi untuk menghangatkan bumi. Kalau tidak ada energi matahari ya bumi akan beku ya, Kakak Ita ya, kita tidak akan bisa hidup di dalamnya. Nah, sebagian dari panas ini diserap oleh bumi, tapi sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Hanya dengan banyaknya gas-gas yang ada di atmosfer seperti CO2, karbon dioksida, kemudian SO2, sulfur dioksida, metan, gas metan ya, CH4, kemudian uap air juga. Nah, panas yang dikembalikan oleh bumi ini menjadi tertahan oleh gas-gas yang tadi ada di atmosfer, sehingga panasnya kembali lagi ke bumi. Itu ya yang terjadi setiap hari. Jadi lama-lama bumi kita meningkat suhunya, tambah panas. Ya, mungkin bisa kita rasakan di Bandung ya. Dulu Bandung kan terkenal dengan kota yang adem, sejuk. Tapi kan sekarang ya sudah tidak sejuk lagi ya, sudah seperti Jakarta panas, ya. Kalau dulu kan Jakarta yang haredang ya, ada lagunya kan haredang. Coba Kakak Ita gimana lagunya? Haredang, haredang, haredang. Panas. Nah, gitulah. Lagu itu ya. Iya, terus dampaknya juga nih banyak kaitan dampaknya. Misalnya SS di kutub utara yang mencair, ya ini kan bisa meningkatkan volume air laut juga ya. Iya, betul. Kemudian cuaca yang ekstrim. Ini kita lihat ya, kalau sekarang itu di suatu tempat hujannya sangat deras, sangat intens sehingga sampai mengakibatkan banjir. Tapi di bagian wilayah yang lain malah ekstrim gitu, kebalikannya sangat kekeringan. Nah, kalau dulu kan cuaca itu mudah ditebak ya. Misalnya satu lagi ini mengakibatkan menipisnya lapisan ozon yang ada di atmosfer. Padahal lapisan ozon itu baik sekali ya, karena berfungsi untuk melindungi kita dari radiasi ultraviolet. Begitu Kakak Ita nih. Berarti ozon itu penting ya, Kak Iko juga ya. Terus tadi juga untuk mengurangi CO2 dengan tanaman-tanaman, karena tanaman juga menghasilkan oksigen ya, jadi lebih segar juga gitu ya. Iya, jadi menjaga kelestarian alam, misalnya dengan menanam pohon-pohon, kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, melakukan penghematan energi, dan nih ada satu lagi yang bisa kita lakukan, mengendalikan limbah-limbah yang dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas-gas seperti tadi, CO2, gas metan, itu kan yang menjadi lapisan penghalang kembalinya ya banyak suhu ke atmosfer kan, itu tadi sudah disebutkan. Iya, betul ya Kak Iko, jadi bahaya banget. Terus kalau Kak Iko tadi bilang semakin kesini tuh makin panas, jadi kebayang dong 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang kehidupan anak cucu kita gimana kalau kita tidak menjaganya dari sekarang gitu ya. Sahabat sains ingat seperti itu. Jadi untuk kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik itu kita harus menjaganya mulai dari sekarang gitu. Nah, mengikat tadi gas-gas yang sudah disebutkan oleh Kakak Iko dan penjelasannya sangat komplit banget ya. Itu ada juga gas yang disebut metana yang tadi disebutkan Kakak Iko. Nah, memang konsentrasi yang paling besar ada di atmosfer itu adalah CO2. Yang paling besar sumbangsihnya gitu ya. Tetapi gas metan itu urutan yang kedua kalau nggak salah Kak Iko ya. Lebih sedikit dibanding CO2, tapi satu molekul CH4 atau metana itu lebih memanaskan 21 kali lipat dibandingkan CO2. Ngeri banget ya. Aja bahwa ada yang disebutkan nilai GWP atau nilai GWP ya, Global Warming Potential 21 itu ya, artinya yaitu 21 kali lipat lebih memanaskan. Dan sahabat sains perlu tahu bahwa gas metan itu memang sumbernya itu macam-macam, bisa dari alam ataupun manusia ya. Kalau dari alam mungkin kita udah nggak bisa menguranginya, intinya agak sulit. Nah, tapi yang dari aktivitas manusia ini, contohnya tadi Kakak Iko udah jelaskan ya, saya nggak perlu jelaskan lagi dari kendaraan dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang disebabkan oleh pembuangan sampah, Kak Iko. Iya. Karena di kita itu masih masih sembarangan buang sampahnya ya, Kakak Ita ya. Tuh. Jadi paling tinggi itu pembuangan sampah, limbah rumah tangga. Malah limbah organik itu paling besar juga gitu sumbangsihnya. Gitu Pak Iko. Nah,
mau ngasih data nih Kak Iko, boleh nggak? Data apaan tuh? Tentang sampah atau apa? Iya, tentang sampah. Dan saya juga lihat datanya kaget banget ya, ngebayangin. Apa tuh? Gimana data? Ternyata ini berdasarkan sumber LHK and Sustainable Waste Indonesia tahun 2020 nih, baru-baru aja, itu diketahui bahwa data sampah di Indonesia itu 67,8 juta ton sampah per hari. Juta Ton ton per hari. Itu se-Indonesia ya. Nah, 60%-nya itu didominasi sampah organik, ya, dari rumah tangga dan industri, ya, dan paling banyak itu dari rumah tangga. Jadi dari kayak kita gini gitu, buang sampah ya, buangnya diplastikin, udah harusnya nggak boleh pakai plastik. Sisa masak, sisa makan gitu ya. Sisa makan kayak gitu ya. Nah itu didominasi sehingga nantinya akan terkumpul di TPA, ya, menggunduk, nanti menghasilkan salah satunya, banyak sih gas yang dihasilkan, yang H2S juga ada, dihasilkan yang namanya gas metana. Ini perlu tahu iya. nih. Saya jadi ingat itu waktu itu. Nah, ini bahaya banget kan? Iya, pernah kejadian itu di TPA Lewi Gajah ya. Karena di kita itu belum terbiasa ya, belum terbiasa semuanya, meskipun sudah ada sih sebagian yang memisahkan sampah. Jadi masih ada beberapa bagian masyarakat yang belum memisahkan antara sampah organik, anorganik, sampah kering, sampah basah, yang B3 itu semua dicampur adukan. Nah, kalau sampah dibuang secara sembarangan seperti ini, tidak dipisahkan, dicampur adukan seperti ini, nanti di TPA ini bisa berbahaya, karena kan tadi limbah organik ini bisa menghasilkan gas metan ya, salah satunya ya, salah Kakak satu yang Ita paling ya. besar ya. Nah, seperti pernah terjadi, ingat nggak Kakak Ita tahun 2005 di TPA Lewi Gajah, itu kan terjadi ledakan ya. Nah, di kota Cimahi ya. Iya, TPA-nya meledak itu karena penumpukan gas metana ya, gas metana yang dihasilkan oleh limbah organik seperti yang tadi Kakak Ita jelaskan di sana. Mungkin karena terpicu atau apa, jadi timbul ledakan sehingga gunungan sampah dengan panjang kurang lebih 200 meter, tingginya 60 meter, kan kebayang ya seperti apa gunungan sampah itu, longsor menimbun pemukiman yang ada di sekitarnya sampai merenggut korban jiwa kurang lebih 157 orang. Itu kan bahaya sekali. Itulah bahayanya gas metan. Jadi selain tadi bisa menimbulkan efek rumah kaca, global warming bagi bumi, juga bisa menimbulkan ledakan. Dan ini ya, membahayakan orang lain juga ya, Kak Iko ya. Dan ternyata bukan di kita aja, Kakak Ita di luar negeri juga, di mana ya, California kalau tidak salah ya, Kanada ya, Kanada ya, tahun 2015 juga sama ya, terjadi ledakan sampah seperti itu. Jadi bahaya ya sahabat sains semua ya, jadi hati-hati kalau buang sampah. Mungkin nggak mau repot Kak Iko, biasanya tahu sahabat sains pasti tahu bahwa langsung aja semua masuk tong sampah gitu ya. Nanti juga disatuin lagi gitu kan ya. Padahal ya, sahabat sains semua itu bukan tanggung jawab pemerintah full ya, itu tanggung jawab diri sendiri. Jadi minimal kita pisahkan ya, kita kurangi sampahnya, kita pisahkan dan kita manfaatkan. Nah, itu. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Bagus sekali itu. Pisahkan dan manfaatkan. Pisahkan aja nggak apa-apa di rumah gitu. Nanti botol-botol aqua atau plastik-plastik ya, terus kita bisa manfaatkan buat pot-pot bunga atau buat nanti wadah ekoenzim atau karya apa. Nanti ini ada kulit buah, nah bikin cairan ekoenzim. Kemudian ini ada sampah daun nih, berantakan, bikin kompos gitu kan Kak Iko ya. Iya. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Kakak Ita dari tadi ekoenzim mulu. Apa sih ekoenzim? Ekoenzim. Iya, apa sih? Bukannya ikoenzim. Itu nama Kakak Iko ya. Atau Pak Eko. Bukan, itu lautan ekoenzim itu, eko itu ramah lingkungan ya, eko itu diurai. Kalau enzim itu ya enzim. Apa sih enzim? Biokatalisator kan ya, enzim tuh kalau yang saya tahu. Biokatalisator, salah satu bentuk protein ya, tapi dia berfungsi untuk mengkatalis. Apa sih katalis? Nggak banyak istilah-istilah sains ternyata ya. Katalis itu yang bisa mempercepat reaksi. Gitu. Tanpa ikut terlibat ya. Tanpa ikut terlibat reaksi. Misalnya ada A ditambah enzim akan menjadi suatu produk lain, ya bukan A lagi, tapi B misalnya. Jadi
A ditambah enzim, misalnya direaksikan, nanti akan menjadi senyawa kompleks B, nempel dulu tuh Kak Iko ya. Terus nanti hasilnya akan menjadi produk lain, bukan A gitu ya, tapi si enzimnya lepas lagi gitu. Jadi dia hanya mempercepat reaksi. Ya betul. Ini hubungannya sama laju reaksi. Ayo sahabat sains ya, yang sahabat sains ya, guru-guru atau ya pokoknya pernah belajar tentang sains gitu ya. Biologinya ada enzim, ini biokimia ya. Reaksinya ada sains ya, ada sains kimianya ada gitu. Wah, komplit. Fisikanya mungkin ada kalau di sains itu selalu berkaitan dengan kita dan di sekitar kita ya. Semuanya ada penjelasan, dijelaskan lewat sains. Ya, sains itu utuh, biologi, kimia, fisika. Semua sains. Nah, AADC ini ada apa dengan cairan ekoenzim? Tadi udah dijelaskan cairan ekoenzim. Kenapa kok ramah lingkungan atau mudah diurai? Gitu, karena terbuat dari limbah bahan organik ya alami yang kita manfaatkan dari istilahnya sampah-sampah itu kan sesuatu yang udah nggak bisa dipakai ya menurut kita gitu awalnya gitu kan. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan ya. Tetapi larutan cairan ekoenzim ini dibuatnya hanya dengan kulit buah-buahan atau sayuran gitu ya. Jadi sampah-sampah lainnya gimana dong Kak Iko? Nah, sampah-sampah lainnya dimanfaatkan ke bagian yang lain. Contohnya kompos atau dijadikan biogas atau apa kayak ya yang lainnya gitu. Kita fokusnya di cairan ekoenzim khusus kulit buah-buahan dan kulit sayuran. Sayuran. Gitu ya. Gitu terus cairan ini sangat luar biasa dan ajaib ya. Ekoenzim ini bisa mempunyai banyak fungsi Kak Iko. Yang nanti mungkin kita bahas lebih lanjut kenapa disebut dengan cairan ajaib gitu ya. Mungkin Kak Iko juga bisa sedikit di sini menyampaikan kepada sahabat sains ya gimana sih caranya bahannya gitu ya, bahan organiknya gimana sih gitu ya. Iya, kalau yang saya baca di literatur sih ekoenzim ini larutan organik hasil fermentasi ya Kakak itu ya, hasil fermentasi dari bahan organik dan air. Nah, ini idenya pertama kali larutan ekoenzim ini dicetuskan oleh Dr. Rosukon Pompanfong dari Thailand. Nah, beliau ini sudah meneliti mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun ya. Beliau dapat penghargaan juga ya? Iya, dapat penghargaan dari PBB. Beliau ini pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand ya. Idenya itu pertama kali yang dicetuskan oleh beliau itu ingin mengolah enzim dari sampah organik sebagai pembersih organik. Jadi makanya di beberapa literatur juga disebutkan ekoenzim ini enzim sampah ya istilahnya gitu. Karena enzim yang dihasilkan berasal dari sampah organik. Gitu. Nah, ini dibuat dari bahan organik yang sudah tadi disebutkan oleh Kakak Ita dari kulit buah dan sayuran dengan perbandingannya ya. Gula berbanding bahan organik berbanding air itu 1:3:10. 1:3:10. Gampang kan diingatnya? 1:3:10. 1:3:10. Gula BO itu bahan organik, gula BO air. Nah, ini kalau di kita di negara tropis itu hasil fermentasi ini bisa kita panen dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau di daerah subtropis bisa sampai 6 bulan. Karena kita tropis ya cukup 3 bulan saja. Begitu yang saya baca. Fermentasi ini maksudnya anaerob. Anaerob ya. Anaerob tidak memerlukan udara, tidak memerlukan oksigen ya. Jadi harus tertutup mungkin ya Kak. Iya, harus tertutup. Nanti kan kita jelasin ya bagaimana cara membuatnya ya. Jadi bisa terbayang bagaimana fermentasi itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kami sampaikan lagi bahwa cairan ekoenzim ini bukan sesuatu yang harus dibuat oleh seorang ilmuwan ya, sahabat sains ya. Jadi ibu rumah tangga juga bisa, anak-anak juga bisa, asalkan memperhatikan poin-poin tertentu yang kalau ada bahayanya atau enggak ya, misalnya bahannya seperti apa, perlakuannya bagaimana, seperti itu ya. Nah, cairan ekoenzim ini murah ya, tidak perlu peralatan khusus dan bahannya menggunakan bahan-bahan limbah. Kemudian cairan itu dihasilkan secara mudah. Tadi Kak Iko sebutkan dengan proses fermentasi anaerob tanpa oksigen.
Nah, ini juga Kak Iko kalau dipelajari lebih lanjut oleh siswa-siswa atau guru gitu atau mahasiswa dan sebagainya, bahkan untuk penelitian itu bisa aja loh Kak Iko gitu ya. Di situ karena melibatkan reaksi-reaksi kimia secara biologi juga ada aktivitas biologinya. Tapi untuk kita awam kan yang penting kalau yang awam ya ibu rumah tangga atau apa yang penting hasilnya kan gitu. Tapi sains itu dekat dengan kita. Nah, ini cairannya sangat berguna, bisa jadi pupuk organik cair gitu ya. Bisa hasilnya tuh udah didapat, nanti cairannya bisa jadi pupuk organik cair, bisa jadi insektisida, bisa jadi anti fungi ya, bisa jadi banyak banget manfaatnya ya. Terus lembut di tangan gitu ya. Kan biasanya tidak berbahaya berarti ya. Di cairan ekoenzim ini dihasilkan itu biasanya berbau asam dan pH-nya tingkat keasamannya itu rendah. Ya, kalau yang kita tahu kan kalau tingkat keasamannya rendah itu biasanya ngeri ya ke tangan gitu kan ya. Kalau ini enggak gitu ya. Jadi lembut aman, ya di tangan ya. Aman. Kemudian tidak berbahaya gitu ya. Nah, ini dihasilkan tadi udah yaitu dari reaksi biokimia hasil fermentasi anaerob ya, menghasilkan selain enzim di dalamnya juga ada garam-garam mineral Kakak Iko. Garam-garam mineral itu kayak misalnya ion karbonat. Udah belajar ion ya Kakak Iko. Kakak Ita ngomong apa sih gitu ya. Ion karbonat ya. Makanya belajar biar tahu ya sahabat sains. Saya juga pernah belajar itu. Tapi itu masa lalu. Ya ada ion karbonat buat apa? Untuk tanaman ion nitrat kayak gitu ya. Jadi ion-ion yang memang bermanfaat. Selain itu, enzimnya udah mah lagi ya dasar orang Sunda gitu ya. Ekoenzim itu, enzimnya itu gitu ya. Namanya enzim itu kan banyak ya di dalamnya itu. Jadi nanti dia bekerja sesuai dengan substratnya, sesuai dengan apa yang mau dia tuju gitu ya. Kalau misalnya di sini untuk pupuk organik gitu kan berarti dia ion-ion yang bekerja. Nah, enzimnya juga berfungsi sangat besar sekali gitu ya. Terus Kakak Iko tahu nggak, kemarin aku baca jurnal juga nih ya, ini dari jurnal saya juga belum menemukannya, bahwa di larutan ekoenzim juga mengandung metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu senyawa-senyawa yang berjumlah sedikit di bahan-bahan organik, tapi memiliki fungsi yang sangat ini ya kayak misalnya alkaloid gitu ya, buat penyakit tertentu gitu ya misalnya, atau berfungsi sebagai antibakteri, antifungi misalnya kayak gitu. Alkaloid, flavonoid, saponin. Jadi kebayang nggak dalam satu cairan itu kalau dilihat dari senyawa-senyawa kimianya itu sangat banyak gitu ya. Kemudian enzimnya juga ada beragam ya. Nanti sesuai dengan fungsinya dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya gitu. Kakak Ita nih sebelum kita lanjut nih, kita kuis dulu aja yuk. Kita kuis dulu. Kakak Iko deh bacain kuisnya yang pertama ya. Ini ya buat sahabat sains, kita akan mengeluarkan kuis yang pertama. Silahkan yang bisa menjawab tulis di kolom komentar. Nanti jawaban yang pertama dan tepat ya Kakak Ita ya, kita pilih sebagai pemenangnya ya. Simak kuisnya baik-baik. Apa saja bahan untuk membuat ekoenzim dan bagaimana perbandingannya? Ayo. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Tadi, sudah kita ulang-ulang tadi ya. Apa saja bahan untuk membuat ekoenzim dan bagaimana perbandingannya? 1, 3, 10. Aku udah ngasih tahu. Tuh sudah ada yang jawab Kakak Ita? Oh iya, dari B. Apa itu B? B apa nih? Udah ditulis sama admin ya itunya. Akunnya. Oke, tenang aja. Dapat hadiah loh. Bahan organik, gula, air 3, 1, 10. Ya, betul ya Kakak Ita ya? 1/3/10. Betul. Selamat ya, tepuk tangan. Selamat untuk pemenang pertama, untuk kuis yang pertama. Makanya ya, sahabat sains saksikan nanti ada kuis kedua dan ketiga. Saksikan sampai akhir ya. Ya, ini Kakak Ita ternyata ekoenzim juga mengandung alkohol dan asam asetat ya. Itu tahu yang sahabat sains alkohol sama asam asetat itu apa?
Makanya tadi Dari tadi istilahnya sains terus ya. makanya dari Kak Iko tadi sama Kakak Ita bilang tadi. juga ada fungsinya sebagai desinfektan ya, karena karena ada alkohol dan asam asetat itu ya. Nah, alkohol Alami dan loh, asam alami. asetat ini iya di hasil proses metabolisme ya, hasil proses metabolisme dari bakteri alami yang ada pada sisa buah dan Yang sayuran ada. kan ya. Tuh, jadi Jadi ini nih, bakterinya menghasilkan itu. iya, alkohol dan asam asetat. Bakterinya Ini menghasilkan enzim. dari tadi kan kayaknya gampang membuatnya, katanya bahan-bahannya mudah. Coba nih jadi penasaran gimana cara membuatnya. Apakah betul segampang yang tadi Kakak Ita sampaikan? Kemudian seperti apa penampakannya ekoenzim itu? Sahabat saya kita tanya ke Kakak Ita yang kebetulan sudah pernah membuat ya, sudah pernah membuat dan sedang membuat juga sekarang ya. Iya. Ya masih skala kecil. Kalau saya nggak berani besar-besar ya, kan konsumsi buah-buahan saya juga Sedikit nggak ya, terlalu tidak banyak. terlalu. Beda kalau misalnya ini chance yang sangat besar kalau misalnya untuk restoran misalnya ya, atau untuk Kantin ya. kantin atau tukang jus buah gitu ya, atau tukang buah-buahan. Pokoknya yang itu chance-nya besar banget gitu ya. Kalau di rumah chance-nya besar banget. Kalau yang keluarganya banyak, beli buah-buahannya banyak. Kalau saya Dan masih hobi keluarga makan. kecil, hobi makan buah. Kalau saya masih kecil-kecil aja dan ini anak-anak juga suka ikut-ikutan Kak Iko. Jadi bisa membelajarkan anak-anak kita juga, membudayakan, oh ternyata limbah itu jangan dibuang sembarangan, Bisa dikurangi, dimanfaatkan ya. pisahkan dan manfaatkan. Ini penampakan ininya ya yang udah jadinya. Nah, ini itu ya. yang ekoenzim itu yang disebut ekoenzim itu. Ya, cairan ekoenzim warnanya coklat, tapi warnanya beda-beda Kak Iko ya, tergantung bahan organik yang diberikan dan tergantung gulanya. Ya, jadi kalau misalnya beda warna nggak usah khawatir, kok yang saya hitam banget misalnya ya. Mungkin dari gulanya atau bahan organiknya. Itu gimana, bau enggak? Ini enggak sih. Nah, ini ada sedikit. Baunya bau asam. Asam. Asamnya kayak asam cuka tapi beda ya. Kalau asam cuka kan gitulah. Kalau ini kayak memang ada buah, kayak ada buah. Seger berarti ya? Segar ya. Dan ini itu kan konsentrat yang asli ngambil dari hasil fermentasinya gitu ya. Jadi masih cairannya itu masih konsentrasinya pekat, maksudnya aslinya gitu ya, belum dicairkan gitu. Nyimpennya di mana kalau udah jadi gitu? Nyimpennya di mana aja sih, asal jangan terkena sinar matahari. Di Kan tempat ini teduh enzim ya, sahabat sen. Kalau enzim itu mungkin yang sudah belajar tentang sains ya, dan ini pengetahuan umum sebenarnya, bukan buat siswa guru aja ya. Yang kita bicarakan hari ini itu bukan hanya untuk guru dan siswa, tapi sudah selayaknya kita warga negara atau sebagai manusia juga harus mengetahui sains itu sendiri gitu ya. Kayak tadi yang kita udah omong itu harus tahu metan itu apa sih, karbon dioksida itu apa sih. Kemudian ini itu enzim itu memang dipengaruhi seperti suhu Kak Iko ya, suhu dipengaruhi. Berarti kan otomatis jangan kena langsung sinar matahari karena akan mempercepat, mempengaruhi reaksi lah, itu ada bahasanya ya. Kemudian jangan apalagi ya selain suhu ya. Naruhnya jangan selain hasilnya dalam prosesnya juga, ketika proses fermentasi ya, ketika tertutup itu juga jangan naruhnya itu ketika proses nih Kak Iko, lagi proses ya. Naruhnya itu jangan di dekat kompor ya yang ada percikan apinya. Kemudian jangan di dekat kamar mandi, dekat sampah, dekat bahan-bahan kimia yang lain, karena rentan banget karena kita bekerja dengan enzim gitu ya. Walaupun sederhana, nggak pakai alat yang aneh-aneh gitu ya. Jangan dekat. Itu jadi gimana sih pertamanya Kakak Ita? Kan kita udah nyiapkan 3 bahan tuh ya. Kita nyiapkan 3 bahan, gula, bahan organik, air. Nah, itu gimana? Yang dicampur pertama itu apa? Gulanya yang dipakai ya, itu saya pakainya ini. Apa tuh? GMT, saya singkatnya gula merah tebu. Gula merah tebu itu dari itu di mana belinya? Belinya di online aja. Online aja. Mahal nggak? Mungkin tetangganya ada yang jualan, juga beli aja di tetangga ya. Kan saya nggak ada itu. di online. GMT mahal nggak? Murah-murah aja, ada yang jual per 10.000, 15.000, 20.000 ya, pilih-pilih aja lah. Ini tuh disebutnya juga dengan molase kering.
Tapi ada juga molase basah yang cair juga bisa digunakan. Yang penting perbandingan gramnya gitu ya. Kemudian gula aren bisa nggak? Gula yang lain bisa ya, gula aren, gula apalagi kayak kok gula aren, selain gula aren, gula nira. Gula pasir bisa nggak? Kalau gula pasir putih lebih baik jangan, karena dia sudah mengalami proses kimiawi, ya kan diproses kalau gula pasir putih kan dari tebunya alami diproses, ya. udah ada bahan kimianya sedikit. Kemudian nanti mempengaruhi reaksi ketika fermentasi ya. Yang udah saya belum nyoba saya belum nyoba. Pantesan saya pernah baca jurnal hasil penelitian di mana ya, Universitas Muhammadiyah atau di mana ya, itu mereka membandingkan hasil pembuatan ekoenzim dengan menggunakan gula pasir dan gula merah. Hasilnya memang yang lebih bagus gula merah, yang gula pasir itu lebih sedikit hasilnya. Yang gula merah itu hampir 8 kali lipat yang gula putih hasilnya. Jadi lebih bagus, lebih efektif gula merah. Betul Kak Iko ya. Jadi sahabat sains, kalau gula pasir itu dari penelitian saya juga belum nyoba ya berapa pakai variasi apa enggak, saya belum ya. Tapi kalau sahabat sains ingin meneliti itu banyak sekali yang bisa diteliti ya Kak Iko ya. Jadi hasil gula pasir tadi memang jumlahnya lebih sedikit. Selain itu Kak Iko, reaksinya juga, itu saya baca di jurnal juga Kak Iko, reaksinya itu tidak sempurna. Jadi tidak fermentasinya itu nggak sempurna, sehingga ada gas-gas atau zat-zat yang tidak kita inginkan tapi ada, seperti metan. Metan itu kan harusnya nggak ada. Terus CO2 ya dan lain sebagainya. Jadi nggak sempurna ya, jadi nggak bagus hasilnya selain jumlah ya. Kemudian kalau gula aren jumlahnya besar, kenapa? Karena dia selain alami mengandung energi yang besar untuk dibutuhkan enzimnya ya, dibutuhkan di dalam reaksi tersebut, sehingga menghasilkan produk yang lebih optimal gitu Kak Iko. Kan dalam reaksi butuh energi ya Kak Iko ya. Benar. Di biologi juga. Iya. Kita kembali ke proses tadi gimana? Oh ya, proses. Proses. Ini saya agak ngeri juga. Kenapa? Karena udah ada gasnya, karena tiap hari saya buka Kak Iko. Nanti saya buka dulu gasnya. Saya tutup lagi. Nah, ini juga jangan terlalu banyak dipindahkan, digoncang-goncang. Saya juga kan ini dipindah-pindah ya. Karena ini mau syuting. Nah, ini ya. Nah, ini. Apa tuh rujak itu? Ya. Nah, ini fermentasinya. Nah, ini tuh ditaruhnya jangan sembarangan gitu ya. Naruhnya jangan. Tuh, udah ada gasnya tuh banyak banget Kak Iko. Berarti harus dikeluarkan gasnya tiap hari ya itu ya? Ini kalau wadahnya lebih baik ya untuk pemula, itu lebih baik wadahnya yang transparan Kak Iko. Yang transparan, jadi kita lihat prosesnya. Itu kalau hari kedua, hari ketiga, hari keempat tuh udah 2 minggu pertama tuh kelihatan gelembung-gelembung. Jadi ada gas-gas. Artinya apa? Kalau ada gas-gas berarti ada reaksi yang terjadi di dalam gitu kan. Nah, itu yang kita buang sedikit-sedikit, tapi jangan dibuka semua karena kan prosesnya anaerob. Jadi itu hanya ngebuang aja. Membuang gas yang terbentuk ya. Kan kalau ngumpul. Berarti wadahnya juga harus jangan yang gampang meledak ya. Pakai wadah plastik ya. Plastik. Jangan menggunakan wadah kaca ya. Bahaya itu ya. Jangan kaca. Nah, ini juga tadi kebagusan ya wadahnya ya. Ini anak-anak yang bikin. Tupperware ya. Saya sebenarnya endorse. Jangan menyebut merek. Keren banget kan ya wadahnya. Ini kenapa, kata saya ke anak saya, kenapa pakai ini? Udah tanggungnya udah ditutup, ya udah dah. Ya udah deh. Saya relakan saja, nanti dicuci aja. Nah, jadi campuran tadi kita biarkan 3 bulan ya, tapi setiap hari dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Iya, betul. Wadah-wadah kerupuk tuh Kak Iko yang agak tipis ya, maksudnya yang murah kan ada yang murah gitu ya. Nah, itu pakai itu aja ya, disesuaikan. Jadi saya biasa aja lihat dulu limbahnya ada berapa gram, nanti disesuaikan si volumenya cocoknya wadah yang segimana. Atau kalau misalnya wadahnya kecil-kecil, bekas Milo, bekas apa gitu ya, bekas susu gitu ya, ada yang plastik-plastik, itu berarti beberapa kali gitu. Nah, ada juga yang mensiasati pakai selang. Pakai selang, dimasukin nanti ke air, jadi si gasnya keluar-keluar sendiri. Itu 2-3 minggu pertama gas terus dihasilkan gitu. Ada juga yang pakai keran ya. Kalau keran bawah itu untuk ngambil cairan ekoenzim yang udah mau diproduksi. Udah jadi ya. Ada keran atas yang di bagian buang gas kosong untuk buang gas. Itu lebih aman. Lebih praktis lagi ya. Ya, kalau ada waktu bikin kerannya bikin aja. Nah, caranya itu pertama kita kan udah punya ancang-ancang ya limbahnya berapa gram. Nah, saya ini yang buat itu
contoh aja ya perbandingan itu, limbah yang saya kumpul tuh ternyata ketika ditimbang itu 540 gram Kak Iko. Berarti kalau 540 gram BO, berarti gulanya berapa tuh? Berarti kan sepertiganya ya? Iya. Sepertiganya. Berarti 540 bagi 3, 180 gulanya. Berarti saya harus nyiapin gulanya 180. Airnya berarti 10 kali lipatnya dari yang satu itu kan. Lebih mudah ya dibanding ngitung dari yang 3. 180 berarti 180 3 kali 10 kan. 1800 mili ya. 1800 mililiter gitu. Mililiter itu kan setara sama gram ya Kak Iko ya. Sebenarnya kan ini satuannya gram semua gitu, sebenarnya gitu. Cuma lebih mudahnya itu. Udah gitu, sahabat sains bisa melarutkan, siapkan dulu air. Airnya juga bisa macam-macam, bisa air pump, bisa air hujan, bisa air apa aja yang bersih lah ya. Nah, nggak harus air destilasi atau aquades gitu ya? Nggak harus. Pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi saya pakai air hujan nyobain. Sebelumnya pakai air biasa, nyobain air hujan karena air hujan katanya lebih bagus. Tapi nanti nggak tahu. Kan itu harus diteliti kalau tahu lebih bagus atau enggak. Lebih mudah air hujan nampung karena kan kita memanfaatkan yang ada. Mudah ya ternyata bikinnya ya. Air hujan taruh aja langsung di baskomnya, di wadahnya. Masukkan aja tadi 180 gram gulanya, aduk-aduk sampai larut ya. Pastikan udah larut semua gitu ya. Udah gitu diamkan dulu. Masukkan buah-buah tadi diiris kecil-kecil ya, kecil-kecil. Di blender boleh nggak? Blender boleh ya. Masukkan tapi beratnya harus sama di blender, jangan sampai ada bahan yang tertinggal juga. Iya. Beratnya sama. Masukkan, langsung aja tutup. Udah, simpan di tempat yang aman, yang teduh, jangan di tempat yang panas. Mudah ternyata ya. Tinggal memisahkan kulit buah sayur, masukkan ke dalam larutan gula dan air dengan perbandingannya, tapi jangan lupa perbandingan tadi ya. 1:3:10 ya, 1 itu udah dari penelitian sih Kak Iko. 3 untuk ada yang nanya, bahan organik. Bisa nggak segitu katanya, bisa nggak, males nimbang-nimbang gitu ya. Ya saya nggak bisa jawab kan. Ya nanti mungkin beda hasilnya ya. Beda hasilnya karena kan itu ada perbandingan rasio. Iya, ini menarik sekali Kak Ita ya. Mudah membuatnya dari sisa-sisa limbah organik, tapi manfaatnya sangat banyak. Ini bisa untuk desinfektan, untuk nyuci, bisa digunakan sebagai pupuk, juga bisa mengurangi polusi ya tadi ya. Betul. Banyak sekali manfaatnya. Satu lagi Kak Iko, saya takut lupa nih, masih dalam pembuatan, takut lupa. Apa? Sahabat sains, kalau buat itu ya jangan sampai penuh di wadahnya, nanti ada ruang. Sisakan ruang buat gas ya. Ya, buat gas dia ngumpul di atas. Jadi kalau kebayang kalau penuh nanti ngebludak. Oh iya, jadi kalau wadahnya 1 liter kurang lebih air campurannya itu 60% ya. Yang terisi gitu. Jadi harus ada ruang kosong di atasnya. Itu aja. Ya, itu nanti aja. Kan ini setelah 3 bulan kita panen, itu ampasnya gimana? Dibuang atau masih bisa dimanfaatkan? Masih bisa, kan kita zero waste ya, jadi jadi jangan ada sampai yang kebuang tuh, benar-benar. Jadi ampasnya bisa kita satukan dengan kompos ya, bisa dimasukkan ke tanah atau masukkan dengan kompos. Kita misalnya punya kompos, ditambahkan, itu mempercepat proses. Jadi kalau kita udah punya kompos ya, kumpulan daun-daun atau sampah rumah tangga lainnya, jadi kompos tuh, ditambah ampas itu atau ditambah sedikit cairan ekoenzim ya, nanti itu komposnya lebih cepat untuk membusuk. Jadi kita nggak perlu benar-benar ajaib ini larutan ekoenzim ini. Bisa segala rupa, betul. Saya juga kaget waktu pertama baca ini, waktu mau buat tuh, wah keren juga nih nyobain gitu. Ternyata emang bener. Bisa saya kita coba ya sahabat saya ya. Ternyata memang iya. Ini ada pengalaman juga Kak Iko ini ya, kayak anggrek-anggrek saya ini yang di belakang ya. Mungkin sahabat saya juga pernah ngalamin ya, kalau pas beli itu kan bagus gitu ya, terus tiba-tiba kalau perawatannya nggak benar, kemarin ada sih materinya ya mati. Kalau mati kan pasti sering deh. Aku juga suka kayak gitu, terus mati ya. Sering. Nah, daripada beli pupuk sintesis ya, beli pupuk sintesis gitu kan, mendingan dari produk sendiri alami, disemprotkan aja pupuk cairnya. Itu si akar-akarnya yang tadinya kering itu jadi hijau lagi gitu ya, tumbuh lagi. Tapi diencerkan dulu ya, tidak langsung dari yang tadi kita panen ya. Diencerkan sahabat sains ya, perbandingannya ini dari literatur ya, saya ngikut aja dari literatur, nyoba tapi benar juga gitu. 30 ml berbanding 2 liter.
Dan saya sarankan ya bikinnya yang agak banyak karena lumayan kan kalau tanamannya banyak gitu. Disemprot-semprot gitu ya. Itu buat pupuk, disemprotkan ke akarnya. Karena cairan ekoenzim itu mengandung enzim-enzim dan ion-ion garam mineral yang bagus untuk nutrisi tanah dan akar. Nah, daunnya juga bisa, bunganya juga bisa ya, mempercepat buah juga bisa. Kemudian kalau di ini ada jamur-jamur nih Kak Iko ya, kalau di tanaman anggrek daun-daunnya suka ada jamur ya, atau di pohon-pohon apa tuh suka ada jamur. Itu juga bisa pakai cairan ekoenzim anti jamur. Iya, fungisida juga ya, anti jamur juga ya. Gitu. Dan sahabat saya jangan lupa kalau buat pupuk itu harus dicairkan ya, jangan lupa. Kalau langsung itu asam banget karena yang cairan ekoenzim itu pH-nya di bawah 4 Kak Iko. Nah, itu malah bahaya buat tanaman ya karena terlalu asam ya. Tuh. Iya. Kakak Ita sebelum lanjut nih kita masuk ke kuis yang kedua kayaknya nih, sudah waktunya. Boleh. Ya, silakan Kak Ita mau membacakan kuisnya. Oh, kuis kedua ya, sebentar. Iya. Apa ya? Oke deh. Tadi kita udah bahas ya. Sebutkan minimal 3 manfaat dari ekoenzim. Manfaat ekoenzim minimal 3. Silakan tulis di kolom komentar. Banyak pokoknya. Kita minta 3 saja ya. Ada tuh, Kak Iko. Siapa? Gun Gunawan ya? Gun Gunawan. Gunawan ya. Fungisida, insektisida, bersihin pupuk, karpet juga. Ya. Bersihin karpet ya benar. Karpet, fungisida. Karpet juga bisa. Yeay, selamat ya. Pak Gun. Yang kedua, ya Pak Gun, nanti hubungi admin kami ya, atau admin kami yang menghubungi Pak Gun ya di akun Instagramnya. Ya, jadi itu aja. Jadi pada intinya itu circular economy at its best ya. Jadi dia juga dapat merangsang hormon tanaman, meningkatkan kualitas buah dan sayur, ya, meningkatkan hasil panen, Kakak Iko, ya, mengobati tanah. Bahkan dia bisa membersihkan air tercemar. Nah, di Bandung juga air Citarum tuh dijernihkannya dengan, tapi istilahnya biomol ya. Jadi dijernihkan air sungainya, sampah-sampahnya dibuang gitu. Bisa menjernihkan air sungai yang tercemar. Hebat sekali, benar-benar ajaib ya ekoenzim ini ya Kakak Ita ya. Ya, buat ngepel juga bisa Kak Iko. Iya, terus Iko suka itu ngepel ya. nggak? Nyuruh ngepel. Nyuruh ngepel. Nah, kayak yang nyuruh ngepel itu bisa pakai itu juga. Jadi kalau bikin banyak tuh nggak rugi deh. Kalau kelebihan bisa bagikan ke orang lain, jangan dijual. Bagikan terus ajak orang buat bikin, gitu aja. Air bekas pelnya juga nggak usah dibuang ya, dipakai siram tanaman itu ya. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali ya. Iya, tapi kalau karena alami. Kalau pakai yang sintesis sih jangan juga sih, nanti. Iya, ini kan pakai ekoenzim. Kecuali yang alami. Ya, baik Kakak Ita nih, sebelum kita tutup karena sudah 1 jam ini tampaknya bincang-bincang kita tidak terasa ya. Kita ada satu kuis lagi karena kebetulan PM4TK IPA menyediakan 3 hadiah buat pemenang kuis yang ketiga ya. Kita langsung bacakan saja. Mengapa ekoenzim bisa menyelamatkan bumi? Nih, yang menyimak dari awal pasti tahu jawabannya. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Tuh ada. Nah, itu yang pertama jawab. Pak Zulkarnain. Ya, jawabannya apa? Karena ramah lingkungan. Oke. Betul ya Kak Ita ya? Betul. Iya betul, bisa ya. Pak Zul. Tapi pada ramah lingkungan, jadi dia bisa menjaga bumi ya. Ada lagi sih yang lain banyak ya. Terima kasih. Ya, betul-betul sih jawabannya, tapi yang pertama tadi Pak Zul ya. Cepet-cepetan aja ini ya. Oke, Kakak Iko, ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi ya, mungkin. Jadi untuk berbagai fungsi ini memang banyak, tapi perlakuannya itu macam-macam dan perbandingannya beda-beda gitu. Seperti untuk bersihin noda jamur ini contoh aja ya, di sofa kulit itu 20-50 cc ya tanpa air misalnya. Jadi langsung aja. Kemudian misalnya untuk mandi juga bisa ya, atau untuk memandikan hewan peliharaan juga bisa, ada perbandingannya gitu ya. Dan macam-macam Kak Iko. Membersihkan sayuran dan buah itu 30 ekoenzimnya, 1000 airnya. Kayak gitu-gitu. Pokoknya ya. Ada membersihkan toilet itu tanpa air. Langsung. Ekoenzimnya 250 mili gitu, kayak gitu-gitu.
bersihin kompor bekas minyak itu 100, ekoenzimnya airnya 1000. Jadi macam-macam lah itu contohnya aja. Oke, kita sudahi saja Kak Iko? Iya, ini kita sudah cukup kayaknya Kakak Ita nih tadi cara pembuatannya, manfaatnya sudah kita sampaikan semuanya sahabat sains. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang ekoenzim ini, Kakak Ita. Oke, baik. Alhamdulillahirobbil alamin, sahabat sains, kita sudah melalui 1 jam bersama Sains Nyentrik dengan Kakak Ita dan Kakak Iko untuk berbincang tentang AADC. Ada apa dengan cairan ekoenzim? Save our Earth, menjaga kelestarian bumi. Bagaimana kita dapat menyayangi dan mencintai bumi untuk kita semua dan anak cucu kita nanti. Yang terpenting adalah bukan membuat cairan ekoenzimnya, itu penting juga, tapi yang terpenting adalah membangun kesadaran untuk save our Earth tadi dan mengajak orang-orang tersayang Anda di sekitar untuk menyayangi bumi dengan berbagai cara. Begitu aja, Kak Iko. Sip. Yes. Baik, terima kasih Kak Ita. Semoga bincang-bincang kita kali ini bersama sahabat Sen bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi-pagi kita nge-gym. Pulangnya makan tomat sama mie. Mari kita bikin ekoenzim untuk menyelamatkan bumi. Saya bisa jawab ya, Kak Iko, cakep. Cakep. Sekarang gantian, Kak Iko harus jawab pantun dari saya. Siap. Siap, cakep. Apa ya? Bentar mikir dulu. Kapur barus di atas batik. Siap bawa manggis dan kelapa. Saksikan terus Sains Nyentrik tiap Kamis di IG P4TK IPA. Cakep. Kakak Iko jago jawab pantun juga nih. Oke. Iya, baik. Salam untuk semua sahabat sains. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Salam untuk sobat-sobat. Sampai jumpa lagi. Sains Nyentrik. Sains Nyentrik. Sains. Menyenangkan. Menarik. Bunyi nggak? Bunyi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.